wasallam. Ya. Oleh karena itu, maaf Pak, jangan pernah membedakan anak laki dan anak perempuan. Kalau dilihat dari istimewanya, lebih istimewa anak perempuan daripada anak laki. Kalau ada orang beranggapan lebih istimewa anak laki daripada anak perempuan, atau belum sempurna kehidupan kita kalau belum punya anak laki, maka itu adatnya orang jahiliyah. Adatnya orang jahiliyah seperti itu. Ya. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza busyira adahum bil untha dalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Jika mereka diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan atau bayi yang berkelamin perempuan, mereka itu langsung merah wajahnya, langsung hitam, menahan marah. Mereka nggak keluar rumah, kata Allah Ta'ala. Mereka menahan malu. Mereka bingung mau dikubur atau nahan malu. Sesungguhnya menganggap perempuan, anak perempuan sebagai hina, malu, aib, atau mengubur, itu adalah sejelek-jeleknya perbuatan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adatnya orang dulu Pak, nggak suka kalau punya anak perempuan dianggap aib. Dianggap aib. Kalau punya anak perempuan itu aib. Makanya kebanyakan orang dulu banyak membunuh anak perempuannya. Ini Al-Quran yang menyatakan. Mereka nggak senang dengan kelahiran bayi perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad sudah mengatakan haram untuk mengubur anak hidup, anak perempuan hidup. Diharamkan atas kalian 3 perkara, yaitu durhaka kepada ibu kalian, kemudian tidak menunaikan hak yang sudah disampaikan atau diamanatkan kepada kalian, dan mengubur anak perempuan kalian hidup-hidup, kata Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Bahkan Imam Ibn Hajar mengatakan orang dulu, jahiliyah dulu itu Pak, kalau mau mengubur anaknya itu ada 2 model. Orang jahiliyah dulu kalau mau mengubur anaknya itu ada 2 model. Jadi kalau istrinya sudah hamil besar, mau melahirkan, itu cara yang pertama dibawa ke dalam lubang. Jadi lahirnya suruh di depan lubang. Kalau lahirnya bayi laki-laki langsung diambil, dibawa pulang. Tapi kalau lahirnya perempuan langsung dimasukkan lubang, langsung dikubur. Itu adatnya orang dulu. Jadi mereka itu, kata Ibn Hajar, orang dulu itu punya 2 cara untuk ngubur anak perempuannya yang dianggap aib. Yang pertama, kalau mau melahirkan, sudah waktunya melahirkan, ya mungkin keluar darah, ketubannya sudah ada tanda-tandanya, itu langsung dibawa ke lubang Pak, depan lubang. Sudah digali lubang seperti kuburan. Jadi kalau anaknya yang lahir laki langsung diambil, kalau perempuan langsung dimasukkan kubur, ditutup. Langsung istrinya dibawa pulang sudah. Itu kebiasaan adat orang jahiliyah dulu. Kemudian yang kedua, kalau mereka nggak mau ngubur, nahan malu, nanti ditunggu kalau sudah umurnya sudah besar. Mungkin kasihan masih bayi dikubur, ditunggu dulu. Nanti kalau sudah umurnya 6 tahun ke atas, baru anak itu dibawa keluar. Ya, kata si ayah, kamu saya ajak ziarah kepada keluarga. Alasannya seperti itu. Itu nanti kalau sudah sampai tengah padang pasir, si anak itu disuruh melihat sumur, anak perempuan tersebut ketika melihat sumur didorong oleh ayahnya ke dalam sumur, kemudian dikubur. Jadi caranya mereka 2. Kalau nggak dikubur ketika bayi, dikuburnya nunggu umur 6 tahun, kata Ibn Hajar. Kata Imam Ibn Hajar. Dan ini memang terjadi kepada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Sayyidina Umar itu pernah ketika diam, Sayyidina Umar itu menangis. Nabi Muhammad melihat Sayyidina Umar menangis. Nggak lama kemudian setelah menangis, Sayyidina Umar tertawa. Tapi heran loh, ini terbalik ini. Baru saja menangis, kemudian nggak lama kemudian tertawa. Setelah menangis, tertawa Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai Sayyidina Umar, apa gerangan yang membuat kamu menangis dan tertawa dalam satu waktu berbarengan? Apa alasanmu ini? Kenapa kamu kok aneh? Di tengah-tengah menangis, berhenti kemudian tertawa. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku mengingat masa jahiliyahku dulu yang bodoh ya Rasulullah. Aku mengingat masa jahiliyahku yang bodoh. Dulu aku punya anak perempuan ya Rasulullah, aku kubur hidup-hidup. Aku menyesal, aku menangis. Seandainya anakku itu tidak aku kubur, mungkin dia sudah berkeluarga dan aku sudah punya cucu ya Rasulullah. Karena itu aku menangis, aku menyesal. Kenapa ketika zaman jahiliyah aku berani mengubur anak perempuanku hidup-hidup ya Rasulullah. Itu yang menyebabkan aku menangis.
Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad, kenapa engkau tertawa? Kata Sayyidina Umar, aku juga mengingat zaman jahiliyah kebodohanku ya Rasulullah. Dulu aku sering membuat patung Tuhan ya Rasulullah. Patungnya itu dari gandum dan dari manisan. Jadi patung Sayyidina Umar itu dulu sebelum masuk Islam sering bikin patung Pak. Untuk disembah. Patungnya itu bukan dari batu, tapi dari gandum dan manisan. Gandum dimasak kemudian dikasih manisan. Seperti makanan itu. Aku taruh di depan Ka'bah. Tapi kalau musim paceklik, aku lapar, aku ambil itu Tuhan itu aku makan. Tangannya aku ambil, nanti besoknya kakinya, besoknya lagi hidungnya. Itu yang membuat aku tertawa ya Rasulullah. Kok bisa Tuhan dimakan, kata Sayyidina Umar. Jadi Tuhannya dibikin dari makanan, dari gandum dan manisan. Kemudian kalau pas musim paceklik, lapar, dimakan oleh Sayyidina Umar. Nabi Muhammad sampai tertawa-tawa Pak. Sampai tertawa lihat kejahilian atau kebodohan Sayyidina Umar ketika sebelum masuk Islam. Sayyidina Umar itu dulu pernah ngubur anaknya perempuan. Jadi dulu istrinya Sayyidina Umar bin Khattab ini ya, ketika melahirkan anaknya itu Sayyidina Umar nggak ada di rumah Pak. Sayyidina Umar nggak ada di rumah sebelum masuk Islam ya. Itu istrinya melahirkan tahu. Ketika melahirkan nggak taunya anaknya perempuan, berkelamin perempuan, takut istrinya Pak. Namanya seorang ibu pasti cinta kepada anaknya. Cuma adatnya orang dahulu kan jahat. Kalau nggak dikubur hidup-hidup, umur 6 tahun dikubur juga. Ketika bayi dikubur atau umur 6 tahun. Akhirnya subhanallah, si ibunya langsung memberi pakaian kepada anaknya, pakaian laki-laki. Bukan pakaian perempuan. Ya, kalau pakaian perempuan kan sama laki kelihatan Pak, mulai bayi Pak, warnanya, motifnya itu kan sudah kelihatan. Langsung dikasih pakaian laki ini anaknya oleh istrinya Sayyidina Umar. Gak lama ketika Sayyidina Umar datang, ditanya, apa anak kita? Laki-laki. Oh senang Sayyidina Umar. Wah senang akhirnya. Senang, dicintai ini anak Sayyidina Umar. Dicintai subhanallah, dirawat sampai besar Pak. Umur 7 tahun, 8 tahun. Kebiasaan orang Arab kalau sudah umurnya 6 tahun ke atas diajak berburu. Kebiasaannya orang Arab dahulu, diajak berburu ini anak, ayo ikut saya berburu. Dikira laki, nggak tahu Sayyidina Umar, nggak tahunya subhanallah anak ini minta kencing Pak, minta kencing. Ayah aku mau kencing, mau buang air. Oh ya, ya diantar. Ketika diantar dibuka, nggak tahunya kelaminnya perempuan. Jadi selama bertahun-tahun Sayyidina Umar ini nggak tahu kalau anaknya itu perempuan, tahunya laki, karena pakaiannya laki, istrinya pun mengatakan laki. Ketika tahu perempuan Pak, marah Sayyidina Umar. Langsung gali kuburan di tengah-tengah padang pasir, langsung dikubur anaknya hidup-hidup. Langsung dikubur hidup-hidup. Itu yang membuat Sayyidina Umar menangis. Ya. Yang membuat Sayyidina Umar menangis. Orang jahiliyah dulu Pak, maaf sudah nggak pakai akal, nggak pakai hati nurani lagi. Akal dan hati nuraninya itu sudah nggak berfungsi. Sudah nggak berfungsi. Jadi walaupun anaknya sendiri, buah hatinya sendiri, kalau sudah perempuan dianggap aib. Bayangkan anaknya sendiri loh ini. Buah hatinya yang diidamkan oleh setiap orang pingin punya turunan. Tapi ketika tahu anaknya perempuan dianggap aib, sudah nggak pakai akal, nggak pakai hati nurani, dikubur. Kalau nggak dibunuh umur 6 tahun. Itu adatnya orang dulu. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya. Oleh karena itu maaf kita jangan lebih mengutamakan mencintai anak kita yang laki daripada yang perempuan. Wow ini yang laki ini penerus duriya saya, penerus turunan saya. Gak boleh. Kata Nabi Muhammad gak boleh karena kamu gak tahu mana yang bawa barokah. Bisa anak laki, bisa anak perempuan. Kalau memang cinta yang sama, yang adil, jangan berlebihan. Ya. Ini kadang-kadang orang, wah saya kalau belum punya anak laki gak sempurna. Sampai istrinya diancam, kamu pokoknya kalau nggak punya turunan anak laki dari kamu saya mau kawin lagi. Lontong, kamu kira anak ini orderan apa? Enak aja. Dikira kayak makan di warung, pesen rawon, pesen sop langsung keluar. Anak itu amanat dari Allah Ta'ala, laki perempuan terima. Yang penting dididik secara Islam, secara syariat. Apa fungsinya kalau Anda punya anak laki nggak bisa dididik, nggak pernah mengikuti syariat Nabi, bisa menjadi bumerang buat kedua orang tuanya.
Oleh karena itu jangan pernah membanding-bandingkan, nggak boleh di dalam Islam, nggak boleh. Syukur punya anak laki alhamdulillah, punya anak perempuan alhamdulillah, punya dua-duanya juga alhamdulillah. Yang penting dididik, dididik. Ya, kadang-kadang ketemu orang ditanya berapa anaknya, mau anak saya 5, 6, 7, lakinya berapa, nggak ada, perempuan semua. Wah, belum sempurna berarti. Seakan-akan dia Tuhan. Maaf, kalau ada orang mengatakan belum sempurna, kalau belum punya anak laki, ini berarti adat atau pemikiran orang jahiliyah yang dipakai. Waliyadzubillah min dzalik. Ini adatnya orang jahiliyah ini. Makanya maaf, yang penting kita dikasih anak itu amanat dari Allah, syukuri Pak. Berapa banyak orang nggak dikasih anak sama Allah Ta'ala, sudah berumah tangga kadang-kadang belum dikasih rezeki anak. Ini kadang-kadang sudah dikasih anak oleh Allah Ta'ala masih pilih-pilih. Minta laki, minta perempuan, minta laki. Kalau minta, milih-milih. Itu Pak masuk ke dealer. Pilih Honda tipe apa, Suzuki tipe apa. Itu baru milih. Kalau anak itu amanat titipan dari Allah Ta'ala. Jangan kita pilih-pilih. Ya, nggak boleh. Ya. Intinya perempuan itu mulia.